Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini ya. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-13 mulai dengan ayat yang ke-21. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan. Berikan berkat-Mu ketika kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Berikan berkat sorgawi-Mu untuk kami masing-masing yang menyimak, yang mendengar, dan merindukan berkat-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-13 mulai dengan ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan Yesus. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, penulis dari Injil Yohanes ini, bersandar dekat kepada Yesus di sebelah kanan Yesus. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkan Yesus? Siapa yang dimaksudkan guru?" Tentang seseorang di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus. Ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Iblis masuk dalam diri Yudas untuk melaksanakan misi pengkhianatannya. Maka Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Masih berkisar di antara Yudas yang akan segera mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus. Yesus sangat terharu. Ayat 21 kita membaca, jikalau saat itu Yesus sangat terharu. Mungkin lebih-lebih jikalau Anda bukan orang Kristen, ya, pernah mendengar jikalau Allah itu penuh kasih, Allah itu maha pengasih. Alkitab ini saudara, khususnya bagi Anda yang mungkin belum pernah membaca, Alkitab ini yang ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu, berisi firman Allah yang mencatat jikalau Allah itu adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16, Anda bisa buka, Anda bisa baca. Di situ firman Allah dicatat jika Allah itu adalah kasih. Jadi di Alkitab ini dicatat bukan hanya kalau
Allah itu pengasih, maha kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. Satu deskripsi yang sempurna dari Allah melalui firman Allah yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 16 yang mungkin tidak akan Anda temukan di buku-buku agama yang lain, yang hanya mengatakan kalau Allah itu pengasih, ya, maha murah dan sebagainya, tetapi di Alkitab ini dengan sempurna diberikan satu deskripsi tentang siapa Allah. Allah itu adalah kasih. Yesus berkata dengan sangat terharu karena Yesus sendiri sebetulnya adalah kasih itu. Di dalam Yesus penuh dengan kasih. Dia mengasihi murid-muridnya yang segera akan dia tinggalkan. Dia terharu. Dia menyaksikan Yudas yang menjadi salah satu dari 12 murid yang dipilihnya. Yesus terharu. Yudas sudah diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Yesus. Ya. Kembali saya katakan, Yesus telah memberikan kesempatan kepada Yudas untuk melihat secara langsung apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Tetapi selama Yudas bersama-sama dengan Yesus, ditrain langsung, diajar langsung, dididik langsung oleh Yesus, tidak pernah dirinya itu terpaut kepada Yesus. Tidak pernah hidupnya tertuju kepada Yesus. Ini dibuktikan jikalau pelayanan yang Yudas lakukan sebenarnya tertuju kepada uang. Itu sangat mengharukan bagi Yesus. Yudas sudah berlalu. Sudah lewat, saudara. Sudah lewat itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin masih akan mengulang kesalahan yang sama? Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Yesus. Ya. Dalam kutip hamba Tuhan, dalam kutip pelayan-pelayan Yesus yang masih akan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh Yudas. Yesus pun akan terharu melihat orang-orang itu. Kalau Anda adalah salah satu tipe dalam tanda petik hamba Tuhan, pendeta yang melayani Yesus di dalam nama kekristenan, tetapi sebenarnya yang Anda layani bukan Yesus, Yesus terharu. Yesus terharu. Karena Anda akan mengalami celaka. Yudas sudah membuktikan jikalau dirinya akhirnya binasa setelah diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Yesus, untuk melayani Yesus, tetapi hatinya, kehidupannya tidak pernah tertuju kepada Yesus. Yang dilayani bukan karena Yesus yang menyelamatkan manusia, tetapi di dalam pelayanan Yesus ada kesempatan untuk mendapatkan uang, ya, untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Betapa sebetulnya mengherankan, ya. Kalau kita baca murid-murid Yesus sendiri tidak pernah menyangka sebelumnya jikalau Yudas akan berlaku demikian. Dia sebagai bendahara, ke-11 murid-murid Yesus yang lain tidak berprasangka negatif. Tetapi ternyata ada di antara 12 satu yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas. Sehingga kembali ada saatnya yang baik saat ini untuk merenungkan diri kita masing-masing, ya. Lebih-lebih jikalau Anda sebagai hamba Tuhan Kristen, pendeta, pastor, dan guru sekolah minggu dan sebagainya, ya. Mengapa Anda melayani Yesus? Mengapa Anda terlibat di dalam pelayanan? Terlebih kalau Anda bendahara, ya.
Kalau yang Anda lakukan tidak tertuju kepada Yesus dan hanya karena Yesus, bisa membawa celaka pada diri Anda sendiri. Karena itu adalah salah. Anda melayani dengan motivasi yang salah. Dan orang akan akhirnya tahu, merasakan, jikalau Anda melayani dengan tertuju kepada Yesus atau Anda melayani dengan tertuju kepada diri Anda sendiri, tertuju kepada kelompok Anda sendiri, bahkan tertuju karena emosi Anda sendiri, karena pride Anda sendiri. Ada saudara, orang yang menjadi hamba Tuhan, yang melayani Tuhan karena pride, ya. Karena kesombongan, karena keangkuhan. Ada. Dan orang yang demikian akan tahu jikalau mendengarkan ini. Orang itu melayani karena keangkuhan, bukan karena Yesus, bukan karena mau mencontoh Yesus, bukan karena mau mentaati perintah Yesus untuk melanjutkan pelayanannya di bumi ini. Sehingga Yesus sangat-sangat terharu dengan peristiwa yang demikian, dan Yesus pun sebetulnya terharu. Ya. Jikalau Anda ada di penghujung kebinasaan karena menyalahgunakan pelayanan, Yesus itu yang adalah kasih dan penuh kasih menunggu Anda untuk bertobat. Sehingga Anda tidak akan mencelakakan diri Anda sendiri. Murid-murid Yesus sendiri, ya, ada pertanyaan di dalam diri mereka, siapa ya itu? Siapa gitu ya? Sehingga Petrus bertanya kepada Yohanes. Petrus bilang kepada Yohanes, tanya kepada guru, siapa itu yang dimaksud? Kemudian Yesus menjelaskan, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Yudas pun mendengar perkataan mereka, percakapan mereka, jawaban Yesus. Tetapi seolah-olah Yudas itu telinganya buta. Telinganya tuli, matanya buta. Telinganya tuli, matanya buta. Matanya hanya tertuju kepada 30 keping koin uang saat itu. Sebagai orang Kristen juga, ada baiknya Anda bertanya kepada diri Anda, mengapa Anda jadi Kristen? Mengapa Anda jadi pengikut Kristus? Saya tidak bicara mengapa Anda jadi Baptis, mengapa Anda jadi Presbyterian, mengapa Anda jadi Katolik, dan sebagainya. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus? Pengikut Yesus disebut Kristen, ya, pengikut Kristus. Mengapa? Apakah karena Anda sudah sadar dan menyadari akan dosa Anda, ya, sehingga hanya di dalam Yesus itu Anda bisa diselamatkan, mendapat hidup kekal dan masuk surga? Atau karena yang lain? Biarlah ini kembali Anda renungkan, yang mendengar saat ini. Mengapa Anda jadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen? Apakah karena Anda sadar akan dosa Anda dan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa Anda? Hanya Yesus yang Allah sudah berikan bagi Anda untuk memberikan kehidupan kekal dan surga. Jadi bukan pertanyaannya mengapa Anda jadi Baptis, mengapa Anda jadi Pentakosta, mengapa jadi Katolik, mengapa jadi Adventist, bukan itu. Pertanyaannya adalah mengapa Anda percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Kristus, dan taat untuk menjalankan firman Yesus. Ya. Apa? Kalau bukan karena Anda menyadari akan dosa Anda, mungkin Anda akan meleset. Jadi orang Kristen, jadi percaya kepada Yesus, jadi pengikut Yesus, Anda meleset.
Mudah-mudahan Anda tidak meleset dan pada akhirnya Anda tidak binasa tetapi mendapatkan kehidupan kekal. Karena Anda menjadi pengikut Kristus bukan karena yang lain, meskipun setelah Anda menjadi pengikut Kristus karena Anda menyadari akan dosa Anda memerlukan Yesus sebagai juru selamat Anda, berkat duniawi bisa datang dari surga. Tetapi itu bukan tujuan utamanya. Keajaiban demi keajaiban di dunia ini Anda mungkin bisa alami, tetapi itu bukan tujuan Anda utama jadi Kristen. Jangan hal-hal yang lain membutakan Anda sehingga Anda tidak bisa melihat yang utama, yaitu keselamatan jiwa Anda. Di sini, Yudas sudah benar-benar buta. Sudah bersama Yesus, sudah melayani, ada di samping Yesus, bahkan sampai di saat terakhir pun dia bersama-sama di perjamuan makan bersama Yesus, tetapi matanya buta. Mata rohaninya buta. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23, Yesus berkata demikian, maka mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Sebagai orang Kristen awam pun, bukan sebagai hamba Tuhan, Anda bisa jadi Kristen, tetapi mata Anda sebenarnya buta. Sehingga Anda tetap tidak menyadari jikalau Anda jadi Kristen itu karena dosa Anda yang membawa kebinasaan, sehingga Anda tetap berkecimpung di dalam dosa. Mata Anda tetap menjadi buta dan gelap. Yang Anda cari, yang Anda saksikan dari hari ke hari adalah kegelapan. Yudas, tantangannya yang mengalahkan dia adalah uang. Mungkin Anda yang lain, bukan uang. Kekuasaan, kedudukan, atau lain sebagainya. Lain sebagainya. Mungkin mata Anda kalau tidak melihat pornografi tidak terpuaskan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hanyalah contoh aja. Jadi orang Kristen tetap buta. Yudas saat itu sudah diperingatkan tetap tuli dan tetap buta. Kalau Anda saat ini mendengar, mudah-mudahan Anda tidak demikian. Kalau demikian, biarlah Anda juga mau mendengarkan suara Roh Kudus yang mendorong Anda untuk stop. Celikkanlah mata hati Anda sehingga mata hati Anda, mata rohani Anda akan menjadi terang dan tidak tinggal di dalam kegelapan kebutaan. Ayat 31, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Yesus berkata tentang dirinya sendiri, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Luar biasa, saudara. Yesus mempermuliakan Bapa, Bapa mempermuliakan Yesus melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah tanda jikalau Yesus mentaati perintah Bapa. Perintah Bapa untuk mengasihi manusia. Kematian Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kematian Yesus untuk manusia, untuk menebus dosa saya dan dosa Anda. Dan di dalam kasih Allah, Yesus telah mati bagi manusia
Tetapi Allah juga tidak pernah memaksa manusia untuk mau percaya kepada Yesus. Karena kekristenan tidak didasarkan kepada paksaan, tetapi kepada kesadaran akan kebenaran Allah, yang hanya di dalam Yesus ada pengampunan surga, yang hanya di dalam Yesus ada kehidupan kekal, yang hanya di dalam Yesus manusia beroleh jalan untuk masuk surga. Allah memuliakan Yesus melalui kematiannya. Yesus memuliakan Allah Bapa melalui kematiannya. Dan sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita akan hidup memuliakan Allah jikalau kita sudah mati akan dosa-dosa kita. Oleh karena itu Alkitab juga mengajar kita agar kita mematikan dosa, agar saya dan saudara mati terhadap dosa. Karena ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, dosa itu sudah mati. Dosa itu tidak berkuasa lagi. Dan saya dan saudara meskipun sudah menjadi Kristen kembali, kita tidak menjadi langsung sempurna, saudara. Tetapi di dalam kerja kuasa Roh Kudus yang ajaib itu menyempurnakan saya dan saudara. Tambah hari, otak kita tambah dicuci, dibersihkan, demikian juga hati kita, perbuatan kita semakin menjauhi, meninggalkan dosa, dan bahkan semakin memusuhi dosa, dan akhirnya akan berbicara untuk menentang dosa. Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai hamba Tuhan akan menjadi orang Kristen atau hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan jikalau kehidupan Anda di dalam kekristenan ini tidak karena diri Anda, tetapi karena Yesus. Untuk Yesus, di dalam kuasa Yesus, di dalam kekuatan Yesus, di dalam kemampuan yang Yesus berikan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus telah berkata kepada orang-orang Yahudi, khususnya bagi yang tidak percaya, jikalau di dalam Yesus ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang hanya mencari Yesus karena dikenyangkan perutnya oleh Yesus, yang telah mencari Yesus karena melihat keajaiban, melihat mujizat yang Yesus lakukan, tetapi tidak pernah mengalami kelahiran baru, tidak pernah mempercayakan imannya kepada Yesus jikalau Yesus adalah Mesias. Mereka tidak akan ketemu lagi Yesus. Lain halnya dengan orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan bersama-sama lagi dengan Yesus ketika orang tersebut sudah meninggalkan tubuhnya di dunia ini. Ketika tubuhnya sudah mati, jiwanya akan bersama-sama dengan Yesus. Ya tentunya mereka yang tidak percaya itu nanti akan ketemu Yesus sekali lagi di penghujung zaman, di penghakiman terakhir, ketika orang-orang yang mati tidak percaya kepada Yesus itu diberikan vonis dan dijebloskan ke dalam penjara, yaitu lautan api yang kekal,
selama-lamanya. Bagi murid-murid Yesus, Yesus memberikan perintah baru. Sebenarnya bukan perintah baru grace, perintah yang selalu dibaharui agar anak-anak Tuhan saling mengasihi. Orang-orang Kristen awam yang satu dengan yang lain saling mengasihi. Ya, kembali ya. Bukan bicara baptis, bukan bicara GKI, bukan bicara gereja Jawa, Pentakosta, Advent dan sebagainya, tetapi ini berbicara tentang setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap pengikut Kristus. Perintah ini diberikan oleh Yesus agar kita masing-masing saling mengasihi. Ya. Para hamba Tuhan saling mengasihi. Ya. Bukan justru hamba Tuhan saling tengkar dengan hamba Tuhan yang lain karena kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Para majelis, ya, para pengurus gereja saling bertengkar karena hal-hal yang memang justru tidak memuliakan Tuhan tetapi memalukan Tuhan. Sehingga perintah yang Yesus berikan bagi anak-anak Tuhan agar saling mengasihi itu berlaku bagi saya, bagi saudara. Kembali, sebagai orang Kristen awam, sebagai hamba Tuhan, perintah itu untuk kita. Mengasihi tidak mudah, saudara, lebih-lebih kalau kita tidak memiliki kesamaan. Ya. Lebih-lebih kalau kita berasal dari kelompok yang berbeda. Tidak mudah. Tetapi dengan belajar dari Yesus dan mau mentaati firman Yesus, dan di dalam kekuatan kasih Yesus, kita bisa dimampukan oleh Yesus. Ya. Jadi jangan berusaha untuk mengasihi sesama kita, bahkan untuk mengasihi sesama orang Kristen aja kalau tanpa ketaatan kita dan kuasa Yesus kita tidak bisa, saudara tidak bisa. Ya. Anda akan jadi hamba Tuhan yang saling bertengkar, memperebutkan kekuasaan, kedudukan, bahkan memperebutkan uang. Memalukan. Ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Wow, kembali ya. Petrus yang gagah, yang penuh dengan emosi, tetapi juga yang sebenarnya benar-benar mengasihi Yesus, mengasihi Tuhannya. Inilah dia, ya, yang kembali dengan gagah berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Ya, bagimu. Mungkin dari Anda yang mendengar pernah di suatu saat di masa lampau, ya, entah itu dalam KKR, di dalam retreat, Anda pernah berjanji. Anda pernah berjanji, saya akan mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan 100% sampai matinya. Tetapi karena suatu hal, ya, susahnya hidup ini, atau karena kekecewaan dan yang lain-lainnya, akhirnya janji itu tidak Anda tepati. Mungkin ada yang masih ingat, ya, tetapi ada juga yang sudah lupa. Ya. Biarlah saat ini Anda diingatkan, Tuhan Yesus tidak lupa akan janji Anda. Dan Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya ingin mendorong Anda kembali, ingin memanggil Anda kembali untuk dekat dengan Yesus, bahkan akan bangkit nantinya seperti Petrus ini, ya, akan mati bagi Yesus. Sebagai manusia, saya dan saudara bisa kecewa di dalam melayani Yesus. Bukan karena Yesus, tetapi karena diri kita sendiri yang belum naik tingkat kedewasaannya. Karena diri kita sendiri.
Karena Yesus sendiri sudah mengajarkan bagaimana susahnya mengikut Yesus. Harus memikul salib Yesus, harus mengikuti kemana Yesus pergi. Tidak mudah. Kalau Anda pernah kecewa di dalam pelayanan, kalau Anda pernah susah akhirnya saat ini Anda telah meninggalkan pelayanan, sedangkan Anda telah pernah berjanji, kembalilah. Tuhan Yesus mengasihi Anda, dan Tuhan Yesus merindukan Anda untuk Anda bangkit kembali. Dan jadilah seperti Petrus yang gagal, tetapi akhirnya setelah emosinya hilang, dia menjadi orang Kristen, hamba Tuhan yang stabil sampai matinya bagi Yesus. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Benarkah Petrus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sebentar lagi kamu akan menyangkali aku nih, Aku akan ditangkap, aku akan diadili di depan para agamawan, dan engkau tidak akan berani menunjukkan jikalau dirimu itu adalah muridku. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Perhatikan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu telah terjadi seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus. Sebelumnya Yesus sudah mengatakan, sebelum kamu mati bagi aku, kamu akan menyangkali aku terlebih dahulu. Di sisi lain, selain itu, sebelum kamu mati bagi aku harus terlebih dahulu mati bagi kamu. Setelah Yesus mati bagi Petrus, barulah Petrus bisa mati bagi Yesus. Yesus sudah mati bagi saya dan bagi saudara. Dan kita dipanggil sampai mati kita untuk menjadi hamba-hamba setia Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang akan memampukan saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan, mentaati, melakukan perintah Yesus untuk mengasihi sesama hamba Tuhan, sesama orang Kristen. Amin.